Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ada yang bertanya KUR Mandiri tahun 2023. Ini banyak banget ya pertanyaannya nih. Udah saya salin, lumayan lengkap pertanyaannya. Jadi nanti di sini saya akan menjelaskan secara singkat aja ya. Yang pertama yaitu jenis pekerjaan apa saja yang bisa mengajukan KUR dengan agunan. Jadi pertanyaannya sedikit saya perbarui ya. Jenis usaha apa saja yang bisa mengajukan KUR dengan agunan, mungkin lebih seperti itu. Nah, untuk usahanya ini usaha yang berjalan untuk sektor produksi, pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, terus perdagangan, jasa, industri, itu bisa ya ngajuin KUR. Itu untuk pelaku usaha ya teman-teman. Nah, pertanyaan yang kedua yaitu, jika pertama kali pengajuan KUR beragunan, berapa limit maksimal yang akan disetujui? Nah, kalau di Bank Mandiri tidak ada ketentuan berapa maksimal limit yang bisa diajuin, walaupun pengajuannya baru pertama kali nih. Jadi, jumlah limit yang disetujui itu bukan berdasarkan pengajuannya yang keberapa nih, apakah pertama, apakah sudah pengajuan kedua, apa ketiga, tapi berdasarkan jumlah pendapatan yang bisa dihasilkan dari usaha tersebut ya. Jadi dari pihak Bank Mandiri ini akan mengukur kemampuan bayar nasabahnya. Misal ngajuin 100 juta tapi kemampuannya hanya di 50 juta, maka jumlah yang akan disetujui adalah sebesar 50 juta. Nah, kalau untuk kreditnya yang beragunan atau KUR kecil, itu disesuaikan dengan nilai jaminannya juga. Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu penggunaan KUR untuk membuka usaha di bidang lain dari usaha yang sudah berjalan, apakah boleh? Boleh, tapi ngajuinnya kreditnya kredit investasi. Misal usaha yang udah berjalan nih, toko sembako. Nah, kemudian debitur ini mau ngajuin pinjaman untuk pembelian sawah. Nah, itu bisa apa enggak? Bisa, tapi nanti jenis kreditnya adalah kredit investasi, bukan modal kerja. Nah, kredit investasi ini itu harus dilengkapi dengan yang namanya RAB. Kemarin juga ada yang nanya tuh, RAB itu apa sih? Jadi RAB itu adalah rencana anggaran biaya. Pertanyaan yang keempat yaitu, ini sering juga ditanyain, sering banget muncul. Jenis kredit apa saja yang masih bisa mengajukan KUR beragunan? Apakah kartu kredit, KPR, pinjaman online yang legal itu bisa mengajukan KUR? Jadi di tahun 2023 ini, buat calon debitur yang sudah pernah mendapatkan kredit dengan suku bunga komersial itu tidak bisa mendapatkan suku bunga KUR, atau nggak bisa lagi dia ngajuin KUR. Kalau di ketentuan sebelumnya itu kan selama kreditnya sudah lunas, walaupun dia sudah pernah mendapatkan kredit dengan suku bunga komersial, itu bisa mengajukan KUR. Nah, di peraturan tahun 2023 ini, untuk calon nasabah yang pernah mendapatkan kredit dengan suku bunga komersial itu tidak bisa mendapatkan suku bunga KUR. Jelas ya teman-teman? Kalau kartu kredit ini kan sifatnya konsumtif, itu bisa untuk mengajukan KUR. KPR juga bisa, selama dari bank penyalurnya itu dilaporkan sebagai kredit konsumtif, bukan kredit investasi. Kemudian pinjaman online. Nah, kalau pinjaman online ini malah 50-50. Maksudnya saya nggak bisa langsung menjawab, oh pinjaman online bisa nih karena jumlahnya dikit ya, paling cuma 2 juta sampai 5 juta. Itu bisa ngajuin KUR. Nah, itu belum tentu, karena beberapa pinjaman online itu kan suku bunganya gede ya. Kemudian dari pihak pinjolnya ini nggak selalu melaporkan pengguna pinjol itu sebagai kredit konsumtif ke OJK. Bisa jadi kadang mereka melaporkannya untuk kredit investasi. Jadi tergantung teman-teman pengguna pinjol waktu ngisi aplikasinya itu, penggunaan kredit online-nya itu mau untuk apa untuk investasi, apa untuk modal kerja, apa untuk kebutuhan sehari-hari, itu tergantung teman-teman waktu pengisian pengajuan pinjolnya. Pertanyaan yang kelima, kalau di Bank Mandiri kita bisa pengajuan KUR sesuai alamat usaha atau alamat agunan. Karena ini kreditnya untuk usaha, maka pengajuannya disesuaikan dengan lokasi usahanya ya. Untuk agunan itu bisa menyesuaikan, cuman di Bank Mandiri itu juga dibatasin. Misal nih lokasi agunannya udah beda pulau ya, itu nggak bisa ya. Gimana kita mau, karena kalau pas survei itu kan kita harus cross check agunannya, cross check
posisi agunannya itu gimana. Kalau beda pulau itu, beda kota aja itu kayaknya udah susah ya, karena kita nggak bisa memverifikasi jaminannya itu. Lebih enaknya lokasi agunan dan lokasi usaha itu diusahakan satu tempat, minimalnya satu kabupaten. Nah teman-teman, mungkin itu ya jawaban yang bisa saya berikan. Kalau teman-teman ada hal yang ingin ditanyain, boleh juga nulis pertanyaannya, nanti saya kumpulin jadi satu, saya jawab pakai video ya, karena kadang kalau pakai ketikan bisa salah tangkap gitu ya. Oke teman-teman, sekian video dari saya, semoga membantu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.